Disitulah momen doa-doa kamu menembus jalur langit. Rezeki yang akan datang nanti bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kalian meminta banyak uang, kalian minta bisa mengumrohkan orang tua, kalian minta apapun. Oke, balik lagi di channel Ihsan DRS, channel rahasia cepat kaya. Jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 amalan di pagi hari yang tentunya dapat menarik rezeki supaya kamu dapat kaya raya dan juga banyak uang. Simak terus videonya sampai akhir ya. Yang pertama adalah sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Karena sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang amat sangat spesial. Seperti di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai sholat tahajud ini, bahwa sholat sunnah tahajud ini amat sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena ini adalah sholat yang gift ataupun hadiah yang diberikan Allah kepada hambanya, dan hadiahnya ini luar biasa, sangat amat luar biasa. Karena apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan di sholat sunnah tahajud bakal tercapai dalam waktu yang cepat. Kenapa? Coba bayangkan, di sepertiga malam kalian harus bangun, di saat orang lain tertidur, di saat cuaca dingin kalian harus wudhu, mengambil air untuk wudhu, melawan rasa malas, melawan rasa takut, melawan rasa dingin, dan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya pun setimpal dengan effort kalian. Apa yang kamu panjatkan, hajat, keinginan, dalam konteks ini kamu pengen cepat kaya, pengen banyak uang, pengen dimurahkan rezeki, bakal terwujud atau terkabul dengan istiqomah sholat tahajud, tentunya digarisbawahi atas dasar niat ibadah karena Allah ya. Jadi yang pertama sholat tahajud. Berlanjut ke yang kedua. Yang kedua ini masih 4 amalan di pagi hari. Berdoa di pagi hari. Dalam konteks ini, berdoa di pagi hari adalah waktunya setelah melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sebelum sholat subuh, kalian kan sunnah dulu, sholat dulu. Di momen itulah doa-doa kita diijabah. Meminta apapun, meminta banyak uang, meminta rezeki apapun, di momen itulah doa-doa kamu diijabah. Kalian pasti pernah dengar sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kamu mendapat atau hamba mendapat dunia dan seisinya. Coba bayangkan, pasti kamu pernah mendengar itu, dunia dan seisinya. Gimana nggak kaya kamu? Dunia dan seisinya, coba bayangkan, itu lebih baik dunia dan seisinya ketika kamu sholat sunnah sebelum subuh. Dan ketika kamu berdoa di momen itu, di waktu itu, doa-doa kamu langsung terwujud. Tidak percaya? Praktekkan sendiri. Banyak sekali testimoni yang telah melakukan ini. Apa maksudnya dunia dan seisinya? Coba bayangkan, dunia dan seisi sebegitu luasnya, karena kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala bisa dikasih dengan kita melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan berdoa. Disitulah momen doa-doa kamu menembus jalur langit. Kalau tidak percaya, sudah praktekkan sekarang, istiqomahkan dan niatkan saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sedekah pagi hari. Kenapa sedekah pagi hari? Karena di pagi harilah para malaikat turun ke bumi, mencatat siapa saja yang berbuat baik, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kamu sedekah di pagi hari, rezeki yang akan datang nanti bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkali-kali lipat. Banyak sekali testimoni, bahkan pengusaha-pengusaha besar, taruhlah seperti Yusuf Hamka, itu hobinya sedekah di pagi hari. Tapi saya nggak punya uang, tapi saya kan miskin, disuruh sedekah.
Disinilah kita sebagai hamba diuji. Justru ketika kita sedang miskin, kita harus sering-sering bersedekah, apalagi di pagi hari. Karena apa? Coba bayangkan, analoginya seperti ini. Kita sedang miskin, punya 1000, sedekahkan 500 perak. Itu sudah 50%-nya kan? 500 perak. Tetapi kita ikhlas. Sedekah yang bernilai ikhlaslah yang dicatat oleh Allah menjadi amal baik. Oke? Sebaliknya, ketika kita kaya, taruhlah kita punya 1 juta misalkan ya, di dompet kalian. 50%-nya berapa? 500.000. Disedekahkan ke orang. Apakah ikhlas? 500.000 loh. Belum tentu. Mumpung kalian belum kaya, mumpung kalian belum mencapai titik kekayaan, coba lakukan istiqomahkan sedekah. Dan perlu dicatat, sedekah tidak hanya mengenai tentang uang. Bisa dengan pikiran, bisa juga dengan tenaga kalian. Contoh, dengan pikiran kalian punya ilmu, sharing. Ilmu baik ya, apapun itu ilmunya. Contoh misalkan seperti saya ini, sharing ilmu, sharing kebaikan untuk kamu. Contoh hal lainnya, sedekah dengan tenaga. Ada misalkan tetangga kamu yang pindahan rumah, kalian bantu angkat barang-barangnya. Ada lagi nenek-nenek yang misalkan perlu untuk dituntun di jalan, kalian misalkan melihat nenek-nenek yang perlu untuk dituntun, niatkan untuk sedekah. Banyak sekali cara untuk bersedekah. Ataupun kalian misalkan mohon maaf miskin semiskin-miskinnya, kalian taruh gula pasir ya, satu ujung kuku gula pasir ya, kalian taruh ke lantai, niatkan saja untuk bersedekah, maka akan pasti dimakan oleh semut, karena kamu sudah diniatkan untuk bersedekah, maka akan menjadi amal. Tidak perlu ragu menunggu kaya dulu untuk sedekah. Hal sekecil itu, mengasih makan semut dengan gula yang sedikit dan dimakan oleh semut, dan diniatkan untuk sedekah, itu juga sudah menjadi nilai sedekah dan dicatat oleh malaikat dan juga didengar pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nantinya kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah-sedekah kamu akan diganti berkali-kali lipat. Testimoni ini sudah dilakukan oleh ibu-ibu di daerah Jawa kalau tidak salah. Beliau berjualan semacam makanan manis gitulah. Di setiap pagi hari sebelum buka dagangannya, beliau selalu menyempatkan untuk menabur gula merah di dagangannya. Dan apa yang terjadi? Dagangan beliau laris manis setiap hari. Dan banyak sekali testimoni sedekah-sedekah. Kalian menyiram tanaman diniatkan sedekah juga, itu sudah menjadi nilai sedekah. Ya, praktekkan sekarang. Setelah menonton video ini, mulai praktekkan sekarang. Lalu yang keempat adalah sholat sunat duha dan membaca al-waqiah. Seperti di video-video sebelumnya, saya sudah mengingatkan mengenai dahsyatnya sholat duha dan membaca surah al-waqiah. Minimal 4 rakaat saja sholat duha di pagi hari tentunya. Lalu berlanjut dengan membaca surah al-waqiah, diniatkan saja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dilakukan, berdoa kepada Allah, memohon ampunan, memohon rezeki dari jalur langit, dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu kalian meminta kekayaan,
kalian meminta banyak uang, kalian minta bisa mengumrohkan orang tua, kalian minta apapun apa yang ada di kepala kalian ya, maka ketika itu dilakukan, ketika itu dipraktekkan dengan istiqomah, tunggu saja rezeki datang menghampiri dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Pastikan istiqomah. Memang ini yang sulit, tetapi harus dilawan. Setiap hari konsisten, istiqomah, konsisten dan istiqomah. Oke, terima kasih. Itu dia 4 amalan yang begitu dahsyat di pagi hari yang harus kamu praktekkan untuk cepat kaya dan juga banyak uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.